Waktu liputan pengalaman saya pribadi, liputan COVID-19 itu memang benar-benar harus safety. Keluar rumah harus safety nih, kayak hand sanitizer bawa. Pernah sampai takut-takut kamera dijemur gitu kan. Oh, Sampai kamera kan, dijemur? iya, setelah moto pemakaman COVID atau moto yang swab itu, kamera dijemur, balik kamera dijemur, cuman nyopotin memori. Nah, jadi selama 3 hari itu semuanya kelas balik atau ada beberapa kegiatan lainnya nih, Mas? Ada kegiatan lain, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Trisno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas, podcastnya Palpres Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Tamu kita pada episode kali ini seorang pemuda, bisa dikatakan juga konten kreator, dan kalau di bidang jurnalistik itu beliau merupakan seorang fotografer yang mungkin beberapa foto bisa kita saksikan, bisa kita nikmati di beberapa media baik nasional maupun internasional. Saya kenalkan Mas Sigit. Iya. Oke. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, Mas. Alhamdulillah. Jadi Mas Sigit ini anggota Pewarta Foto Indonesia Palembang yang katanya tahun ini bakal kembali menyelenggarakan Pewarta Foto kelas balik seperti itu ya, Mas. Iya, benar, Mas. Nah, mungkin bisa diceritain nih kepada pemirsa Cukup Pedas. Kilas balik foto jurnalis ini, Kak, pameran foto yang diselenggarakan hampir 2 tahun sekali di Palembang. Itu merupakan karya-karya kawan-kawan atau senior-senior fotografer di media-media lokal ataupun nasional di Palembang ini, dikumpulkan karya-karyanya selama 2 tahun liputan, ditampilkan di pameran foto jurnalistik ini, Kak. Oke. Jadi kalau infonya untuk tahun ini sendiri temanya apa, adaptasi ya Mas ya? Adaptasi, Kak. Nah, itu kenapa tuh Mas? Mungkin jenis-jenis foto seperti apa yang nanti bisa pengunjung ini pelaksanaannya cuma di OP Mall Kopi ya? Mall. Nah, mungkin pengunjung OP Mall nanti bisa ngelihatnya seperti apa, tema sesuai dengan tema nanti. Nah, ketika rapat kemarin, kenapa dibentuknya dengan tema adaptasi? Ini kan COVID-19 masih berlangsung sebenarnya kan. Tapi kan sudah 2 tahun berlalu, mungkin ada beberapa teman-teman yang mengusulkan kenapa tema adaptasi itu ya ada kehidupan baru. Berharap dan ada kehidupan baru, bukan cuma new normal. Kalau new normal mungkin bahasanya ke COVID-19 nih. Masyarakat umum juga tahunya new normal itu di Berkaitan COVID-19. dengan COVID, Iya, berkaitan dengan COVID. Namun kalau untuk Adaptasi. tema kali ini memang khusus umum ya seperti itu, Mas, Umum. ya? Jadi emang benar-benar beradaptasi di kehidupan baru. Oke. Nah, ini kalau untuk saat ini sudah berapa foto nih yang sudah terhimpun? Kalau untuk foto, dia kan ada beberapa, kebetulan ada 2 jenis foto, single dan story. Nah, di single ada 174 karya foto senior-senior di PFI Palembang, sama ada teman rekan-rekan kita dari Bangka Belitung. Oh, ada Bangka juga ada? Ada Bangka Belitung. Ada anggota PFI Palembang yang berdomisili Bangka Belitung, sama foto story. 10 foto story yang bakal ditampil di Kilas Balik 2020-2021 ini, Kak. Nah, mungkin dari ratusan foto yang disajikan tuh, menurut kalian ini apa sih yang paling menarik dari beberapa foto itu, Mas? Sebenarnya menarik atau tidak menariknya itu menarik semua, Mas. Karena selama untuk di mata pengunjung, si kejadian-kejadian itu kan tidak secara langsung dilihat dan kasat mata kan. Nah, mungkin bisa dilihat di pameran foto ini, oh ini nih ada nih di Palembang seperti ini. Oh, gini nih penguburan COVID misalkan. Oke, oh iya betul. Kan yang mau ditampil-tampilin kan. Betul, Oh, ini adaptasi kalau anak sekolah nih vaksin. Oh, gini nih ekspresinya gitu. Betul, karena kan kalau seperti yang pemirsa Cukup Pedas ketahui bahwa awal 2020 kemarin ya, itu kan kita lagi ngeri-ngerinya nih dengan COVID. Bahkan waktu itu ya di jalanan pun sepi kan, dan banyak sekali orang yang meninggal, dan proses pemakamannya ya seperti pemakaman pasien COVID kan. Dan itu juga cukup mencekam, dan itulah mungkin yang menjadi salah satu foto yang yang lebih
yang lebih apa, yang memiliki nilai apa, nilai Kuat. kuat ya. Karena kan masa Kuat. itu kan memang kita nggak boleh keluar nih Mas. Waktu itu kan awal-awal 2020 itu kan lebih ke PPKM level 4 seperti itu kan. Nah itu seperti apa nanti yang dipamerkan, seperti apa nanti Mas? Konsep untuk Tata letaknya mungkin, jadi kalau pengunjung datang itu mereka akan mensuguhi seperti apa nanti? nah itu yang hal yang menarik Mas sebenarnya. Mm-mm. Begitu kan pameran fotonya ada di ballroom. Ballroom, oke. Ballroom itu kan yang di setelah kalau di OP Mall setelah pintu langsung masuk langsung ke pameran fotonya. Lihat sketcher, mungkin pengunjung sebelum belanja atau naik eskalator kan bisa lihat itu dulu, hal-hal menarik mungkin di situ berkesan. Oh jadi pengunjung datang ke OP Mall langsung disuguhin foto? Disuguhin foto langsung Mas. Itu gimana tuh Mas? Mas aku tuh datang langsung disuguhin foto? Enggak kan, pengunjung datang Hah? lewat pintu, di tengah-tengah itu kan lapangan besar tuh. Iya, iya. Nah di situ tempat sketcher berada. Mungkin dengan harapan Mm-mm. pengunjung bisa lihat-lihat foto dulu, lihat-lihat foto baru belanja gitu. Oke. Nah dengan harapan lagi ya pengunjung bisa memahami Mas, memahami foto jurnalistik tuh ini nih. Terus harapannya ya si fotografer itu ini mengabarkan berita yang belum pernah dilihat gitu. Oke. Yang dilihat dengan kasat mata pengunjung sebenarnya kan. Biasanya kan pengunjung cuma lihat media-media sosial aja. Oh, ini kejadian ini. Ternyata oh ini gitu kan. Oh, ada di sini gitu kan foto-fotonya. Memberi informasi lah kepada pengunjung kan, tujuannya itu. Eh, seperti yang kita ketahui lah kan, kalau sekarang kan PPKM level 3 nih ya. Level 3 di Palembang yang mungkin ada juga perketatan mungkin dari pemerintah, dari Satgas Covid. Nah, beda nggak konsep kita tahun ini sama dengan event-event sebelumnya Mas? Sebenarnya sama aja Mas, tetap Sama ya? tetap memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan sebelum masuk ke arena apa sketcher foto kan. Sebenarnya itu sih sebenarnya. Kalau untuk sendiri ini kebetulan OP Mall masuk di Kabupaten Oh Banyuasin. iya betul, benar sih. Mas. Kita belum tahu ada keputusan bahwa Banyuasin level berapa kan belum ada keputusan. Nah, ini kan kita kan mengambil tema dari adaptasi untuk kilas balik 2020-2021 ini ya. Nah, kenapa sih dipilih tema adaptasi itu? Karena kan ya semua apa kita beradaptasi itu kan karena adanya Covid seperti itu kan. Nah, mungkin perjuangan dari jurnalis foto seperti apa nih ketika kita mengambil foto biar karya kita itu baik, bagus pada masa-masa mencekam sewaktu pada awal 2020 kemarin. Oh ya, sebenarnya kalau adaptasi itu memang benar-benar harus beradaptasi ya, ngambil tema dari COVID-19 tadi Kak. Nah, waktu liputan pengalaman saya pribadi, liputan COVID-19 itu memang benar-benar harus safety. Keluar rumah harus safety nih, kayak hand sanitizer bawa. Pernah sampai takut-takut kamera dijemur gitu kan, sampai kamera kan, dijemur? iya, setelah moto pemakaman COVID atau moto yang swab itu kamera dijemur, balik kamera dijemur, cuman nyopetin memori itu aja. Kalau pengalaman saya pribadi, tapi rata-rata ya kayak gitu. Kawan-kawan fotografer jurnalistik ada yang pakai hazmat, moto pakai hazmat kan udah Iya betul. suatu yang baru Heeh. di dunia mungkin ya, kalau fotografer pakai hazmat. Betul. Ya cuman di COVID-19 ini yang bisa, itu mungkin yang berkesan selama 2020 kemarin. Ya betul sekali, mungkin ya karena apa? Karena kalau fotografer itu kan yang harus datang langsung ke lokasi kan. Beda kalau wartawan ya bisa liputan lewat lewat telepon, lewat Zoom mungkin kalau sekarang ini. Kalau fotografer kan itu kan. Nah, tapi kalau selama 2 tahun terakhir ini, nah menurut Mas apa sih karya yang paling terbaik yang berhasil dijepret selama 2 tahun terakhir ini? Untuk saya pribadi, Ya. kalau untuk saya pribadi Karhutlah. Karhutlah tahun 2021 kemarin.
Kebetulan kan masih corona nih. Mm-mm. Kok masih ada aja kebakaran hutan. Di mana tuh, di Oganilir? Organilir tetap. Itu aja sih sebenarnya kalau yang berkesan bagi saya kan. Bisa diceritain Mas perjuangan untuk mengambil foto itu Mas? Kalau saya perjuangannya ya berangkat panas-panas, terus turun langsung ke lokasi sama teman-teman BNPB, BPBD atau Manggalakni, TNI Polri kan biasanya sampai malam larut malam Mas, baru balik dari OI itu Mas. Mm-mm. Waktu itu sendiri atau bareng teman-teman? Ada bareng teman-teman biasanya dari media-media lain kan. Terus di situ juga ada ketemu, pernah juga sendiri ngambil di Organilir. Kalau untuk hasilnya sangat lah Mas, sangat memuaskan. Oke. Itu tantangannya apa nih Mas? Tantangan kita mengambil karhutlah itu. Kalau saya sih sebenarnya lebih ke safety prosedur Mas. Karena basic saya juga mungkin bisa dibilang pecinta alam di kampus. Betul. Saya sedikit memahami dengan basic prosedur, safety prosedur kan, atau ya kita lihat medan, situasi segala macam. Kalau memang tidak perlu diambil, tidak perlu dideketin ya nggak usah dideketin Mas. Yang jelas asapnya itu banyak. Asapnya itu yang asap sama lingkungan, dampak lingkungan ke warga sekitar lah terutama kan. Dan foto itu bakal ditampilkan di pameran ini nanti ya Mas? Sebagian besar ada Mas. Ada. Ada ditampilkan. Nah kalau Mas Iki sendiri ada foto yang ditampilin? Ada, kebetulan ada. Apa itu Mas? Kebetulan saya banyak ngirim di foto sport. Oh, sport. Iya, sport. Karena beberapa ya isunya kan ini kan penyelenggaraan olahraga udah jarang nih di corona. Nah, kebetulan ada ajang di Muara 2. Porprov di Muara 2 kemarin. Nah, itu berangkat saya liputan di Arung Jeram dan Panjat Tebing. Kalau untuk karhutlah lah, biasa kalau karhutlah ngumpulin karhutlah juga, terus style life lah, daily life dikumpulin. Grand Fondo enggak? Grand Fondo yang sepeda yang mancanegara tuh kan di Muara 2 juga tuh. Enggak sempat ngambil foto itu. Oh, kalau yang di itu di Muara 2 enggak, Mas. Belum sempat ngambil itu, tapi ada teman-teman yang mengirim foto kayak sepeda-sepeda itu, olahraga sepeda pas triathlon. Oh, triathlon. Triathlon ada masuk. Atau motor di Skyu ada tuh dari Citizen jurnalis ada ditampilin. Nah jadi selama 3 hari itu semuanya kelas balik atau ada beberapa kegiatan lainnya nih Mas? Ada kegiatan lain Mas, seperti bincang santai, ngobrol santai dengan tema fotografi di era digital, Mas, yang diadakan di daring. Ntar kalau misal teman-teman itu misal boleh dikasih linknya Mas. Boleh. Oh jadi ini menghadirkan siapa nih Mas narasumber? Senior pewarta foto Indonesia Palembang ya Musaful Imam. Oh Kak Saful. Kak Saful. Nah kemudian ini ada juga lomba foto on the spot. Nah bisa diceritain Mas. Nah kalau untuk lomba foto on the spot ini untuk pengunjung tuh bisa kalau sembari ini kan dari hari pertama sampai ke hari terakhir dia bisa ngambil foto dan bisa ikut lomba foto on the spot. Bebas, fotonya bebas di mall itu. Yang penting di arena Kilas Balik itu Mas. Oh, jadi foto on the spot itu di arena Kilas Balik itu? Kilas Balik itu on the spot. Kalau ke lantai 2, lantai 3 itu? Asal kelihatan pameran fotonya kan itu kan on the spot. On the spot itu bicara foto yang diambil secara langsung di lokasi kan. Untuk kamera ada ketentuan Mas? Kalau untuk on the spot biasanya enggak Mas, enggak ada ketentuan kamera harus pakai DSLR, mirrorless enggak, HP pun bisa. Bisa ya. Oke dan tapi yang jelas harus objek fotonya adalah pameran itu. Iya, on the spot. Oke, baik. Baik, pemirsa Cukup Pedas, cukup menarik nih. Mungkin dari kalian juga penasaran seperti apa foto-foto yang akan dipamerkan dalam jurnalistik yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia Palembang. Nah, pemirsa bisa datang langsung ke OP Mall pada tanggal 18 hingga 20 Februari 2022. Baik, saya Trisno Rusli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mas.